benteng self-driving segala medan yang dia kendarai telah ditingkatkan. Saat memasuki mode kontrolnya, lebih dari 100 meriam mulai ditembakkan dengan ganas. Seolah-olah itu tidak memerlukan kekuatan jiwa sama sekali saat ia menembakkan meriam jiwa yang ditempatkan oleh Legiun Insinyur Jiwa hingga berkeping-keping. Itu sebenarnya tidak memerlukan kekuatan jiwa apapun. Secara khusus, itu tidak memerlukan kekuatan jiwa Jingxian. Benteng self-driving segala medan ini dilengkapi dengan lebih dari 30 botol susu kelas 5. Ia bisa bertarung berjam-jam tanpa mengisi ulang, dan Jingxian sekarang menggunakannya secara maksimal. Seketika, para insinyur jiwa yang posisinya diserang dikirim berlari ke segala arah. Semua Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan memiliki pasukan bawahan. Bagaimanapun, insinyur jiwa lebih penting dan mahal. Seseorang harus melakukan pekerjaan kotor dan melelahkan, seperti meningkatkan pertahanan luar. Itu adalah pekerjaan untuk tentara bawahan. Di sebelah selatan kota, ada lebih banyak insinyur jiwa yang berada di posisinya, berjumlah sekitar 300. Ada seorang insinyur jiwa kelas 8, 2 insinyur jiwa kelas 7, dan 5 insinyur jiwa kelas 6. Ditambah dengan banyak insinyur jiwa lainnya yang mengambil posisi di sana, pertahanan mereka sangat ketat. Namun, pada saat ini, insinyur jiwa kelas 8 telah membawa 2 insinyur jiwa kelas 7 untuk memperkuat bagian selatan kota. Tidak ada insinyur jiwa kuat yang tersisa di sana. Tentara bawahan menyadari ada sesuatu yang tidak beres, menyerang. Namun, banyak insinyur jiwa yang kurang kuat jatuh dalam keputusasaan di bawah pemboman besar-besaran dari benteng self-driving segala medan dan pedang tajam Ki dari Sword Fanatic. Cahaya hitam pekat baru mulai menghilang pada saat ini. Su Sanshi bahkan tidak perlu memaksimalkan kekuatan domain Xuanwu miliknya. Yang harus dia lakukan adalah memastikan area efeknya dimaksimalkan. Segala sesuatu dalam radius 250 meter tampaknya telah berubah menjadi rawa. Setiap orang, baik insinyur jiwa maupun tentara bawahan, yang bergegas ke area ini segera merasa seolah-olah mereka telah menyelam ke dalam genangan lumpur yang dalam. Tidak mungkin mereka bisa melihat lokasi Sword Fanatic dan benteng self-driving segala medan. Inilah kekuatan Akademi Tang Sekte dan Shrek. Sementara para insinyur jiwa terus-menerus mengancam posisi para master jiwa. Para master jiwa yang benar-benar kuat sangat mengintimidasi, bahkan Su Tianran, yang sangat menghargai dirinya sendiri, tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan Gereja Roh Kudus karena ketakutannya terhadap penguasa jiwa yang kuat. Akademi Shrek adalah salah satu kekuatan yang sangat dia takuti. Su Sanshi dan 3 lainnya tidak dapat menahan serangan gencar ini lama-lama. Begitu Legiun Insinyur Jiwa bereaksi dengan benar, mereka akan mengumpulkan lebih banyak lagi alat jiwa untuk merawat mereka. Mereka akan mendapat masalah saat itu. Namun, dengan melancarkan serangan mendadak ini, apa yang ingin mereka lakukan sekarang bukanlah menghancurkan posisi para insinyur jiwa, tetapi menciptakan kekacauan sebanyak mungkin. Ini akan menciptakan peluang yang cukup bagi Huo Yuhao dan yang lainnya untuk melarikan diri bersama para sandera di dalam penjara air. Banyak sandera yang bergegas keluar seperti sekelompok harimau kelaparan yang baru saja dibebaskan. Mereka telah sangat menderita selama beberapa bulan terakhir. Dan mereka sangat membenci para penguasa jiwa jahat. Saat mereka bisa, mereka menutupi seluruh area dengan serangan jarak jauh yang diluncurkan dengan kekuatan penuh, membunuh lebih dari separuh master jiwa jahat yang lebih lemah. Saudara-saudara Zhong menyadari bahwa situasinya menjadi buruk bagi mereka, dan mereka berjalan ke pintu keluar sambil membela diri. Penyerang mereka adalah beberapa ratus master jiwa. Bahkan yang terlemah pun memiliki setidaknya 4 dering. Sekalipun tidak ada judul Douluo yang kuat, masih banyak sage jiwa dan jiwa Douluo yang kuat, yang sebagian besar adalah guru atau anggota kuat dari berbagai sekte. Jumlah mereka menyaingi Legiun Insinyur Jiwa. Dalam hal kemampuan bertarung individu, mereka melampaui Legiun Insinyur Jiwa. Bagaimana mungkin saudara-saudaranya bisa mengalahkan mereka? Huo Yuhao tidak berusaha menghentikan kepergian Zhong bersaudara. Ketiganya sangat kuat, dan mereka berspesialisasi dalam mengendalikan jiwa makhluk jiwa untuk bertarung. Mereka semua adalah master jiwa jahat bercincin 8, dan saat mereka mengatasi keterkejutan mereka, mereka akan menimbulkan kehancuran yang mengerikan. Ma Xiaotao juga tidak bisa menunda 2 kejahatan berjudul Douluo itu lama-lama. Setelah keributan besar, mereka pasti akan segera kembali. Oleh karena itu, hal terpenting yang harus mereka lakukan adalah bergegas keluar.
mereka harus menembus segel para insinyur jiwa di luar dan mencapai suatu tempat yang luas. Bahkan seorang berjudul Douluo tidak akan berani bertarung melawan lebih dari 100 master jiwa sekaligus, oleh karena itu, hal yang paling penting saat ini adalah untuk keluar sejauh yang mereka bisa. Huo Yuhao tahu apa yang harus dilakukan sesudahnya. Dia mengaktifkan berbagi deteksi spiritualnya sepenuhnya, dan di benak setiap orang yang emosional, suara yang sama bergema, "Tenangkan dirimu. Ikuti aku dan keluar." Saat dia mengatakan itu, Huo Yuhao berbalik dan melihat ke arah selatan kota yang telah rata seluruhnya. Tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya hijau giok yang menawan. Detik berikutnya, pilar cahaya hijau giok tebal menembus langit dan membombardir area di sana. Ledakan hebat terdengar, dan serpihan es beterbangan ke segala arah. Sebuah lubang besar muncul di dinding. Pendorong jiwa Huo Yuhao bersinar dengan cahaya sekali lagi saat dia dengan cepat tiba di depan lubang. Saat para sandera menyaksikan, cakar emas gelap yang panjangnya hampir 10 meter muncul secara tiba-tiba dan tanpa suara. Lubang pecah menjadi 5 kali lebih besar. Seseorang, entah anggota kuat dari sekte acak atau guru, tersentak dan berkata, "Cakar teror emas gelap. Pergi sekarang!" Huo Yuhao berteriak. Kali ini, suaranya dipenuhi dengan gelombang spiritual, meskipun banyak dari kekuatan jiwa para sandera ini telah pulih. Dan mereka juga telah direndam dalam obat yang menyegarkan, mereka juga telah dipenjarakan di penjara air selama beberapa bulan. Kekuatan mereka jauh dari optimal. Makanya, mereka tidak bisa menunggu sampai tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Tidak ada penundaan dalam terobosan mereka. Sedangkan untuk Zong bersaudara, Huo Yuhao percaya bahwa mereka tidak akan berani masuk kembali untuk saat ini. Ada beberapa ratus master jiwa di sini. Tidak peduli siapa yang menjaga mereka, pastinya respon pertama mereka saat ini adalah mencari bantuan. Huo Yuhao, yang berada di depan, bergegas keluar lebih dulu, parit di luar sekarang penuh dengan ledakan. Saat ini, air dari parit sedang mengalir keluar. Pendorong jiwa Huo Yuhao ditembakkan untuk memastikan bahwa dia bisa tetap melayang di udara. Saat tangannya menyentuh air, orang dapat melihat dengan jelas bahwa tangannya diselimuti kristal es seperti berlian. Ini adalah penjepit permaisuri es miliknya, gas dingin mulai menyebar dan berubah menjadi 2 sinar cahaya hijau zamrud. Pertama, mereka menghantam aliran air yang melambat, lalu berhenti. Kemudian, di bawah dinginnya ultimate ice-nya yang mengerikan, Huo Yuhao membekukan parit itu. Saat dia menarik tangannya terpisah, dia mengalihkan pandangannya jauh, para insinyur jiwa telah menjadi kacau balau. Pada saat ini, tim yang terdiri dari sekitar 50 insinyur jiwa bergegas menuju mereka. Ketika mereka melihat Huo Yuhao, bola cahaya merah menyilaukan terbang ke arahnya seperti bintang jatuh di langit malam, senyum muncul di wajah Huo Yuhao. Dia sudah menduga ini. 50 insinyur jiwa yang ditempatkan di luar gerbang selatan terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres di sayap mereka, tapi mereka tidak punya pilihan selain terus maju, saat dia menyaksikan bom dengan daya ledak tinggi meluncur ke arahnya. Huo Yuhao tidak berusaha menghindar, lapisan cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya dan matanya berubah menjadi emas sepenuhnya. Di matanya, dia sedang menganalisis jalur bom dengan daya ledak tinggi ini. Dengan kekuatan spiritualnya yang menakutkan, kemampuannya untuk menganalisis objek apapun sangatlah menakutkan. Dia mengangkat tangan kanannya, dan kristal es seperti berlian bersinar terang di tangannya. Kemudian, dia mengulurkan tangan untuk mengambil bom berdaya ledak tinggi yang masuk. Puff! Adegan aneh muncul. Saat tangan kanan Huo Yuhao meraih bom dengan daya ledak tinggi, ledakan yang diharapkan oleh para insinyur jiwa tidak terjadi. Sebaliknya, lampu merah di sekitar bom dengan daya ledak tinggi memudar. Namun dampaknya membuat Huo Yuhao sedikit goyah di udara. Setelah itu, bom dengan daya ledak tinggi hancur total di tangan Huo Yuhao. Kekuatan bom dengan daya ledak tinggi berasal dari kompresi kuat kekuatan jiwa tipe api. Dengan susunan formasi alat jiwa kelas 6, kekuatan jiwanya semakin tidak stabil sebelum ditembakkan. Begitu mencapai sasarannya atau menemui perlawanan apapun, ia akan mengganggu dan menyebabkan ledakan besar. Apa yang dilakukan Huo Yuhao adalah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menemukan lokasi inti yang tidak stabil dan kemudian, dengan ultimate ice-nya, membekukannya. Meskipun kedengarannya sederhana,
sangat sulit untuk menemukan inti bom berdaya ledak tinggi yang sangat tidak stabil dalam waktu sesingkat itu. Namun, dia melakukannya dengan hampir sempurna, giliranku. Huo Yuhao bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, udara di sekelilingnya mulai berputar dan berputar saat dia mengaktifkan interferensi spiritualnya. Di mata 50 insinyur jiwa yang menghadapnya, orang yang melayang di udara menghilang. Tembok kota yang semula hancur kembali ke keadaan semula, begitu pula paritnya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan semuanya hanyalah mimpi. Ini. Bagi 50 insinyur jiwa, yang semuanya bersenjata lengkap dan menggunakan alat jiwa favorit mereka, pemandangan ini membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak punya keraguan untuk menyerang musuh mereka, tapi saat ini, tembok kota dan parit di depan mereka masih utuh. Di mana target mereka? Bagaimana mereka bisa menembak tanpa sasaran? Tidak, ini hanya ilusi. Saya memesan Komandan Legiun Insinyur Jiwa adalah seorang insinyur jiwa kelas 8. Dia telah melihat banyak hal dalam hidupnya, dan setelah jeda sesaat, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namun, dia tidak berhasil mengeluarkan perintahnya. Pusaran air emas yang aneh tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Dia merasakan segala sesuatu di depannya menjadi buram, dan dengan paksa menelan kata-katanya. Pikirannya tersebar, ini adalah keterampilan jiwa keempat Huo Yuhao, kebingungan spiritual. Saat Huo Yuhao berada di peringkat 60, dia hanya memiliki 5 cincin jiwa. Namun, dengan kekuatan-kekuatan spiritualnya yang mengerikan, meskipun dia tidak memiliki kemampuan bertarung seperti Master Jiwa bercincin 6, dia tidak perlu melestarikan kekuatan jiwa seperti Master Jiwa lainnya saat dia menggunakan banyak keterampilan jiwa dari mata rohnya. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menggantikan fungsi kekuatan jiwanya. Sejak pertama kali dia memasuki penjara air hingga sekarang, dia telah menggunakan keterampilan jiwanya satu demi satu tanpa henti, namun tetap dalam kondisi prima. 1 lawan 50. Huo Yuhao tidak sebodoh atau sekuat itu. Lawannya termasuk insinyur jiwa kelas 7 dan kelas 8. Saat ini, perannya bukanlah salah satu master jiwa tipe penyerangan, melainkan salah satu master jiwa tipe kontrol. Tujuannya adalah mengendalikan seluruh medan perang. Setelah jeda sesaat, puluhan sosok bergegas keluar dari ilusi dari sungai, yang masih tampak utuh. Keuntungan terbesar dari deteksi spiritual Huo Yuhao sepenuhnya dicontohkan pada saat ini. Setelah dia keluar dari penjara air, dia menggunakan deteksi spiritualnya untuk secara akurat menentukan jarak 50 insinyur jiwa dari bagian selatan kota. Jaraknya kurang dari 100 meter dari sungai. Jarak ini, bagi para insinyur jiwa, sama sekali tidak aman. Setelah lusinan Master Jiwa bergegas dari dasar sungai yang membeku, mereka akan berada kurang dari 100 meter dari para insinyur jiwa yang kebingungan. Di bawah deteksi spiritual Huo Yuhao, para sandera dibagi menjadi 3 kekuatan. Di antara mereka, mereka yang memiliki 6 cincin ke atas dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok akan maju lebih dulu sebagai garda depan. Kelompok lainnya akan tetap berada di belakang untuk menjaga keamanan bagian belakang. Master jiwa lainnya, yang memiliki kurang dari 6 cincin jiwa, akan tetap berada di tengah. Ini berarti gelombang pertama dari mereka yang bergegas keluar memiliki setidaknya 6 dering. Mereka semua setidaknya adalah kaisar jiwa. Saat mereka bergegas keluar dari sungai, mereka memaksimalkan kecepatan mereka saat mereka bergegas menuju insinyur jiwa seperti harimau yang hiruk-pikuk. Para insinyur jiwa akhirnya bereaksi. Sinar cahaya keluar dari alat jiwa mereka, jika kedua belah pihak berada dalam formasi, dan jika ada jarak yang cukup di antara mereka, para sandera tidak akan mendapat keuntungan tidak peduli seberapa kuat mereka. Ini karena Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan telah berlatih bersama untuk waktu yang sangat lama. Berbagai alat jiwa dapat bekerja bersama-sama satu sama lain, saling membantu, dan karenanya, mereka akan mampu memproyeksikan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang diperkirakan oleh jumlah mereka. Namun, 50 insinyur jiwa saat ini dihadapkan pada skenario yang mustahil. Mereka telah kehilangan pusat komando, dan tidak dapat menjaga jarak yang cukup antara diri mereka dan musuh. Ketika mereka akhirnya bereaksi, mereka secara alami tidak dapat melancarkan serangan terkuat mereka. Para master jiwa yang mereka hadapi saat ini adalah yang terbaik dari beberapa sekte dan sekolah paling kuat di dunia. Mereka adalah elit di antara para elit. Selain itu, para elit ini memiliki seorang komandan. Deteksi spiritual komandan mereka mencakup seluruh medan perang.
dan mampu secara akurat menyampaikan jarak, kecepatan, sudut, kekuatan, dan jenis informasi lainnya pada setiap sinar jiwa dan peluru meriam jiwa kepada mereka. Komandan mereka tidak lain adalah Raja Jiwa tipe kontrol, Mata Asura, Huo Yuhao. Huo Yuhao mampu mendapatkan rasa hormat dari Akademi nomor 1 di dunia, Akademi Serek, memasuki Paviliun Dewa Laut sebelum usia 20 tahun, dan menjadi salah satu anggotanya. Ini karena kekuatan dan potensinya yang tidak terbatas. Dengan setiap pengalaman hidup dan mati, petualangan, dan rintangan, dia mampu tumbuh dengan kecepatan yang bahkan tidak diantisipasi oleh penatua MU. Setelah dia memulihkan kemampuannya untuk bergerak lagi dan menyelesaikan pelatihan tertutupnya, Huo Yuhao seperti ulat yang akhirnya menjadi kupu-kupu. Dia telah mencapai tingkat yang benar-benar baru. Di antara 7 monster Shrek, dia menduduki peringkat pertama dalam hal kekuatan. Kekuatannya secara keseluruhan melampaui Soul Sage, deteksi spiritual, berbagi spiritual. Di mata para insinyur jiwa dan penguasa jiwa yang bertarung, ini adalah keterampilan yang saleh. 4 jiwa Douluo bercincin 8, 12 petapa jiwa bercincin 7. Dan sekitar 20 kaisar jiwa menyerbu terlebih dahulu sebelum para sandera, mereka adalah elit dari para elit. Di bawah instruksi deteksi spiritual Huo Yuhao, ditambah dengan semangat juang yang membara tanpa henti di hati mereka, bagaimana mereka bisa menunjukkan belas kasihan kepada musuh mereka, ketika Komandan Legiun Insinyur Jiwa kelas 8, akhirnya tersadar dari kebingungan yang ditimbulkan Huo Yuhao dalam dirinya dengan kebingungan spiritualnya. Dia melihat lusinan Master Jiwa yang marah yang hanya berjarak sehelai rambut. Para Master Jiwa dapat bergegas menuju Insinyur Jiwa tanpa menimbulkan korban jiwa. Bisa dibayangkan apa yang terjadi selanjutnya. Huo Yuhao tidak berpartisipasi secara pribadi dalam pertarungan tersebut. Dia terbang di atas kepala para insinyur jiwa dan melepaskan interferensi spiritualnya sepenuhnya, menyelimuti medan perang sepenuhnya. Di dekat inti tempat sebagian besar pertempuran terjadi, tidak ada yang lain selain suara yang bisa menyebar ke dunia luar. Sejak interferensi spiritual Huo Yuhao mencapai tahap domainya, ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya pada area yang begitu luas. Ketika 50 insinyur jiwa dihancurkan, semua sandera bergegas keluar dari penjara air. Saat ini, di langit di atas Sunrise City, terlihat kembang api warna-warni meledak. Ini mungkin merupakan sinyal mara bahaya yang dilepaskan oleh ketiga bersaudara Zong. Huo Yuhao bahkan tidak melihatnya. Saat ini, dia berpacu dengan waktu. Ketiga Zong bersaudara tidak menakutkan. Bahkan 2 orang jahat berjudul Douluo tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah banyaknya pasukan yang bisa datang dari Radiant City. Begitu mereka tiba, mereka akan mendapat masalah serius. Lagi pula, 5 legiun insinyur jiwa paling kuat di Kekaisaran Matahari Bulan semuanya dilengkapi dengan alat jiwa tipe terbang. Jika mereka menggunakan alat jiwa tipe terbang, mereka akan dapat mencapai kota Sunrise dari kota Radiant dengan cukup cepat, mengenakan biaya. Tanpa memberikan waktu istirahat kepada para sandera, Huo Yuhao segera memberi perintah untuk menuntut. Susanshi dan yang lainnya masih bertahan, tapi berapa lama lagi mereka bisa bertahan? Mereka hanya bisa melarikan diri jika mereka menerobos posisi yang diambil oleh para insinyur jiwa di selatan kota. Rasa kebebasan menjadi motivasi besar bagi para sandera ini. Masing-masing dari mereka berada dalam keadaan hampir hiruk-pikuk saat mereka menuju ke selatan. Pada saat ini, ledakan menggelegar terdengar. Hal ini membuat Huo Yuhao, yang berada di udara, menoleh. Wajahnya menjadi gelap. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana bisa begitu cepat? Dari mana datangnya ledakan yang menggelegar itu? Itu datang dari tembok utara kota Sunrise City, yang merupakan satu-satunya bagian yang belum terkena serangan. Namun, Huo Yuhao telah menginstruksikan Jing Xian untuk menanam bom jiwa dalam jumlah besar di sana. Orang yang bisa meledakkan bom tersebut adalah Hichaito. Sebelum Hichaito pergi, dia telah memasang alat pengintai udara di sana untuk memantau situasi. Ini karena setiap tentara dari kota Radiant yang bergegas membantu rekan senegaranya harus mencapai tembok utara terlebih dahulu. Dengan memasang bom, mereka berharap dapat melukai dan membunuh banyak dari mereka sebelum mereka tiba, serta menarik perhatian mereka. Waktu ledakan sepenuhnya dikendalikan oleh Hichaito, namun bomnya justru meledak begitu cepat. Apa maksudnya ini? Ini berarti para prajurit dari kota Radiant sudah ada di sini. Hanya beberapa menit telah berlalu sejak dimulainya misi. Menurut perhitungan Huo Yuhao,
Para prajurit dari kota Radian, setelah menyadari ada sesuatu yang tidak beres, memerlukan setidaknya 1 jam untuk mengatur diri, berangkat, dan tiba. Ini akan menjadi waktu yang lebih dari cukup baginya dan para sandera untuk mengungsi. Namun, kedatangan tentara dari Radian City jauh lebih cepat dari yang dia duga. Ini benar-benar membalikkan keadaan, dia dengan cepat memberitahu para sandera untuk mengisi posisi para insinyur jiwa dengan sekuat tenaga. Setelah mereka mengalahkan lawannya, mereka harus berkumpul kembali dengan mereka berempat, yang kemudian akan memberi mereka instruksi untuk melarikan diri dengan selamat. Setelah dia menyampaikan pesan ini, Huo Yuhao berbalik dan terbang kembali menuju kota Sunrise. Dia tidak hanya harus menjemput Hichaito, tetapi dia juga harus menemukan Nan Qiuqiu. Jika dia tidak bisa menyelamatkan Nan Shui segera, itu akan menjadi sangat sulit nantinya, karena kota matahari terbit akan berubah menjadi sarang harimau. Tentu saja, bagi kebanyakan orang, Sunrise City sudah berubah menjadi sarang harimau. Huo Yuhao tidak lagi dapat mengontrol apakah para sandera dapat melarikan diri. Namun menurut perhitungannya, rangkaian ledakan di tembok kota utara akan menimbulkan masalah besar bagi para prajurit yang bergegas memberikan bantuan. Bahkan jika mereka terbang, mereka pasti akan turun untuk memastikan situasi setelah melihat ledakan. Lagi pula, mereka tidak mungkin mengetahui apa yang terjadi di Sunrise City. Legiun Insinyur Jiwa yang ditempatkan di selatan kota Sunrise hanya memiliki 250 orang setelah 50 dari mereka meninggalkan kelompok utama. Setelah diganggu oleh Susanshi dan yang lainnya, mereka tidak dapat bertahan menghadapi serangan dari Master Jiwa yang kuat. Oleh karena itu, para sandera masih memiliki peluang bagus untuk melarikan diri. Tugas penting Huo Yuhao saat ini adalah mengeluarkan semua orang dari sekte Tang dan menyelamatkan Nan Shui. Meskipun telah dilatih berdasarkan rencana prajurit tertinggi, Huo Yuhao tahu bahwa emosi memainkan peran besar dalam pengambilan keputusannya. Rencana idealnya sekarang adalah meninggalkan Hichaito dan Nan Qiuqiu dan membantu para sandera melarikan diri. Dia seharusnya tidak kembali, namun, bisakah dia melakukan itu? Tentu saja tidak. Dia bukanlah mesin yang tujuannya hanya untuk menyelesaikan misi atau membunuh orang, tapi manusia dengan darah dan daging. Bagaimana dia bisa meninggalkan Hichaito dan melarikan diri sendirian? Adapun Nan Qiuqiu. Meski ikatannya dengan dia tidak sedalam hubungannya dengan Hichaito, dia masih berusaha menyelamatkan ibunya. Bagi Huo Yuhao, tidak ada yang lebih menyentuhnya selain cinta keibuan. Inilah sebabnya dia memberitahu Nan Qiuqiu bahwa jika Nan Shui tidak berada di penjara air, dia akan tetap tinggal untuk membantunya menyelamatkan ibunya. Dia tahu betul betapa sedihnya kehilangan ibu. Kali ini, Huo Yuhao tidak terbang kembali ke kota Sunrise melalui tembok kota. Sebaliknya, dia melepaskan sayap kupu-kupunya dan naik secara vertikal. Ditutupi oleh tiruannya, dia terbang langsung ke langit. Keuntungan melakukan ini adalah agar dia bisa mengamati para prajurit yang datang untuk membantu mereka yang ada di kota Sunrise. Pada saat yang sama, dia bisa melewati Zong bersaudara. Tanpa ancaman dari alat jiwa udara, Huo Yuhao merasa jauh lebih nyaman dengan alat jiwa tipe terbang dan imitasinya. Perasaan ini menyertai pendakiannya sejauh 500 meter ke langit, dan kemudian menghilang dengan cepat. Di utara, dia bisa melihat dengan jelas ada barisan sosok berwarna biru tua yang mendarat di dekat kota. Sosok-sosok berwarna biru tua ini hanya berjumlah ratusan, namun kekaguman dan tekanan tak berbentuk yang mereka pancarkan hampir membuatnya tercekik. Saat dia melihat sosok biru tua ini, wajah Huo Yuhao langsung berubah. Meskipun dia belum pernah melihat secara pribadi Legiun Insinyur Jiwa paling kuat di Kekaisaran Matahari Bulan, dia dapat memastikan tingkat ancaman dengan kesadaran spiritualnya. Tekanan yang dia rasakan dari ratusan sosok itu melampaui apa yang dia rasakan dari Legiun Insinyur Jiwa yang ditempatkan di luar kota, tangan pelindung bangsa. Hanya 5 Legiun Insinyur Jiwa paling kuat di Kekaisaran Matahari Bulan yang dapat memberikan tekanan seperti itu. Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan ditugaskan untuk melindungi kota Radian. Kecuali jika kaisar meninggalkan kota, mereka tidak akan meninggalkan ibu kota dengan mudah. Namun, sosok-sosok ini, masing-masing memancarkan cahaya biru tua, berasal dari salah satu Legiun Insinyur Jiwa peringkat Beast Lord. Tidak peduli yang mana itu, kehadirannya di sini akan menjadi bencana besar. 2 Legiun Insinyur Jiwa berkekuatan 500 orang yang ditempatkan di sekitar kota Sunrise terdiri dari insinyur jiwa yang memiliki 2 atau 3 cincin.
Persyaratan masuk mereka adalah 2 cincin, dan meskipun kekuatan mereka secara keseluruhan sangat kuat, mereka terutama bergantung pada koordinasi penggunaan alat jiwa mereka, bertarung sebagai kelompok, dan memposisikan alat jiwa mereka secara strategis untuk bertarung. Untuk Legiun Insinyur Jiwa peringkat Beast Lord, mereka semua terdiri dari insinyur jiwa yang setara dengan leluhur jiwa. Masing-masing dari mereka bisa menggunakan alat jiwa tipe terbang, dan bisa menyerang dari darat dan udara. Komandan mereka adalah seorang insinyur jiwa kelas 9. Ke-300 insinyur jiwa dalam legiun seperti itu sangatlah tangguh. Kekuatan ledakan dan kemampuan bertarung dari legiun insinyur jiwa peringkat Beast Lord lebih besar daripada legiun kavaleri lapis baja berat yang berjumlah lebih dari 10.000 orang. Kemampuan bertarung langsung mereka sangat menakutkan. Ditambah dengan kemampuan terbang mereka, seberapa jauh para sandera bisa berlari jika mereka mulai mengejar, mengapa mereka begitu cepat? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Saat dia mulai menyadari keterkejutannya, Huo Yuhao tiba-tiba merasakan sinyal dari Hichaito. Hichaito tidak lagi memiliki akses ke deteksi spiritualnya, namun dia tetap berhubungan dengannya melalui metode yang digunakan oleh insinyur jiwa. Dengan pemancar frekuensi kekuatan jiwa sederhana yang telah dipasang sebelumnya, Huo Yuhao dapat menemukannya secara akurat saat dia menggunakannya. Dia turun secara diam-diam, dan berhasil menemukan Hichaito tidak jauh dari gerbang kota. Wajah Hichaito muram saat dia berkata, "Yuhao, bagaimana kabarnya? Apakah kita berhasil mengeluarkannya?" Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Ya, benar. Mereka semua bergegas keluar sesuai rencana awal kita. Namun, mereka masih membutuhkan waktu." Hichaito berkata dengan sungguh-sungguh, "Kota Radian telah mengirimkan bantuan. Alat jiwa pengawasan udara saya langsung hancur." Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Saya melihatnya. Saya bertanya-tanya berapa lama ledakan di tembok kota utara dapat menahan mereka." Kakak kedua, pergi. Bertemu dengan orang lain. Aku berangkat mencari Kiu-Kiu. Anda harus melarikan diri secepat mungkin. Jangan khawatirkan kami. Hichaito tertegun sejenak saat dia berkata, "Yuhao." Huo Yuhao mengangkat tangannya dan tidak membiarkannya melanjutkan. Dia tersenyum cerah dan berkata, "Kakak kedua, percayalah padaku." Dia Chaito menarik napas. Dia tahu bahwa pada saat ini, waktu adalah hal yang paling penting. Dia mengangguk penuh semangat dan berkata, "Hati-hati. Jika Anda menghadapi kendala yang sangat besar, jangan memaksakannya. Aku akan bergerak dulu." Dengan itu, cahaya di belakang punggungnya menyala, dan cahaya gelap menyala. Setelah cahaya dari alat jiwa tipe terbang sepenuhnya terlindung, dia melesat ke langit dan menghilang. Operasi ini dibangun untuk menghancurkan semua alat jiwa pengawasan udara. Jika tidak, bagaimana mereka bisa terbang dengan mulus di udara? Berbeda dengan apa yang dia katakan pada Hichaito, Huo Yuhao tidak segera pergi dan menemukan Nan Kiu-Kiu. Di dahinya, Eye of Destiny-nya terbuka sekali lagi. Dia melepaskan deteksi spiritualnya secara maksimal, yang menutupi langit di atas kota Sunrise. Niat spiritualnya juga berkembang pesat. Saat dia melakukan semua ini, dia mempercepat langkahnya menuju tempat yang dia harapkan berada di Nan Kiu-Kiu. Tak lama kemudian, dia berhenti dan melihat ke arah tertentu. Cahaya ungu keemasan mulai bersinar dari Eye of Destiny miliknya. Tak jauh dari tempatnya berada, terdengar suara gemuruh pelan di langit. Sesosok turun dengan terhuyung-huyung dari langit dan jatuh ke kota. Sebagai seorang komandan yang berkualifikasi, hal pertama yang akan dilakukan seseorang saat tiba di tempat kacau seperti itu adalah mendapatkan informasi. Meskipun keributan di bagian utara kota lebih besar, tidak mungkin tidak ada seorang pun yang dikerahkan untuk menyelidiki bagian lain kota. Yang harus dilakukan Huo Yuhao sekarang adalah menghentikan orang-orang ini dan mengulur waktu untuk rekan-rekannya, meskipun dia jelas bahwa dia tidak bisa menahan mereka terlalu lama, waktu berapapun sudah cukup, bajingan. Apakah ini caramu menjaga para sandera? Ma Xiaotao berteriak sambil melihat ke arah Zong bersaudara. Meskipun Zong bersaudara lebih tua, mereka tidak berani menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan di hadapannya. Semua kepala mereka tertunduk, dan lusinan penguasa jiwa jahat di sekitar mereka senyap seperti jangkrik. Ketua ketiga dan keempat berdiri di belakang Ma Xiaotao. Wajah mereka berwarna hijau, mereka baru saja datang dari bagian utara kota. Sesampainya di sana, mereka mau tidak mau menghirup udara dingin saat melihat ledakan besar tersebut.
Penatua ketiga secara akurat menyimpulkan bahwa hanya peluru meriam jiwa stasioner kelas 8 yang bisa merusak ini. Semua posisi alat jiwa insinyur jiwa dilenyapkan, dan setidaknya 200 insinyur jiwa tewas atau terluka. Hanya beberapa orang yang lebih kuat yang mampu melarikan diri setelah mendeteksi serangan yang datang. Tembok kota bagian timur dan tembok kota bagian barat juga telah hancur. Saat ini, Ma Xiaotao memerintahkan semua orang untuk menyelidiki secara mendalam. Mereka harus menemukan musuh, tetapi tetua ketiga dan tetua keempat sama-sama sangat berpengalaman berkat usia mereka. Mereka segera menyimpulkan bahwa seseorang sedang mencoba membuat pengalih perhatian. Target mereka adalah para sandera. Dibujuk oleh mereka, Ma Xiaotao harus kembali bersama mereka. Namun, saat ini, ledakan lain mengguncang tembok kota utara. Kali ini, Ma Xiaotao membawa kedua tetua itu mengambil jalan memutar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ketika mereka melihat sosok berwarna biru tua muncul, hatinya tenggelam. Dia tahu mereka sedang dalam masalah. Memang benar, ketika tetua ketiga dan tetua keempat melihat Legiun Insinyur Jiwa, mereka langsung meminta untuk kembali ke bagian selatan kota untuk menjaga para sandera. Bagaimanapun, mereka baru saja tiba, tembok kota selatan hancur berkeping-keping oleh Huo Yuhao, yang menggunakan ledakan es di parit. Semua sandera bergegas keluar kota, tetapi Zhong bersaudara tidak mengejar mereka. Sebaliknya, mereka menunggu kepulangan mereka. Bagaimana mungkin Ma Xiaotao tidak mengambil kesempatan ini untuk melampiaskan amarahnya? Zhong Tian terkekeh pahit dan berkata, "Nyonya Suci, bukannya kami tidak ingin mengejar. Anda tahu ada lebih dari 500 sandera. Mereka semua memiliki setidaknya 4 cincin jiwa, dan ada sejumlah jiwa Douluo, Sage jiwa, dan Kaisar jiwa. Jika kami mengejar, kami akan mati." Ma Xiaotao berkata dengan marah, "Bukankah kamu mengatakan bahwa ada cukup bubuk pembasmi jiwa? Bagaimana mereka menemukan penawarnya?" "Hanya pemimpin yang memiliki penawar untuk bubuk pembasmi jiwa. Jika Anda tidak menggunakannya dalam jumlah yang cukup, efeknya akan hilang." "Bagaimana Anda menjaga para sandera itu?" Zhong Tian berkata seolah-olah dia telah dianiaya. "Nyonya Suci, Anda tidak dapat menyalahkan saya. Mengapa Anda tidak bertanya kepada orang-orang di bawah saya? Kami pasti menggunakan cukup bubuk pembasmi jiwa." Sebelumnya, kaki para sandera lembut seperti jeli. Ma Xiaotao berkata dengan dingin, "Ambil air dari penjara air dan nilai jumlah bubuk pembasmi jiwa di dalamnya. Apakah menurutmu aku telah berbuat salah padamu?" "Tunggu sebentar, Nyonya Suci," kata tetua ketiga dengan sungguh-sungguh. "Sekarang bukan waktunya mencari tahu siapa pelakunya. Hal terpenting saat ini adalah menangkap kembali semua sandera. Kita harus segera bergerak. Meskipun ada banyak orang berkuasa di antara para sandera, tubuh mereka seharusnya memburuk karena berada di penjara air. Sekarang adalah waktu terbaik untuk mengejar mereka. Selama kita bisa menunda mereka, mereka semua akan ditangkap ketika Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan menyusul." Mata Ma Xiaotao berbinar saat dia berkata, "Baiklah. Semuanya, kejar mereka bersamaku." Dia tidak punya cara untuk menundanya lagi. Jika tidak, mereka akan merasakan ada sesuatu yang salah. Niat membunuh di dalam hatinya telah terpicu. Dia sudah siap. Ketika mereka berhasil menyusul para sandera, dia akan menyergap para tetua. Selama kedua judul Douluo ini terluka, para sandera dapat dengan mudah mengalahkan master jiwa jahat yang tersisa. Masalah utamanya sekarang adalah Legiun Insinyur Jiwa, yang datang dari utara, akan segera mencapai mereka. Ayo pergi. Ma Xiaotao, bersama dengan tetua ketiga dan tetua keempat, serta saudara-saudara Zhong, naik ke udara saat mereka mulai mengejar. Ketika mereka meninggalkan kota, kedua tetua dan saudara Zhong semuanya memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Ini karena di luar kota benar-benar sunyi dan damai. Ratusan sandera sepertinya menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah posisi hancur yang sebelumnya dimiliki oleh para insinyur jiwa. Ini tidak mungkin. Mereka bergegas keluar 15 menit yang lalu. Bagaimana mereka hanya menghabiskan sedikit waktu? Ketiga Zhong bersaudara tercengang. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dulu ada 300 insinyur jiwa, seluruh Legiun Insinyur Jiwa, di luar kota. Di antara mereka adalah insinyur jiwa kelas 6 dan kelas 7. Bahkan jika mereka tidak bisa melawan banyak master jiwa.
Mereka seharusnya bisa menunda mereka. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Su Sanshi dan yang lainnya berteleportasi dari jauh dan mampir ke Legiun Insinyur Jiwa, menyerang mereka dari dalam? Legiun Insinyur Jiwa terpecah. Insinyur Jiwa yang paling kuat langsung dieliminasi oleh kelompok Master Jiwa yang dipimpin oleh Huo Yuhao. Insinyur Jiwa lainnya, yang memiliki 2 hingga 3 cincin, bagaimana mereka bisa melawan begitu banyak sandera? Semuanya biadab karena kebencian. Hilangnya para sandera adalah tipuan lain yang dimainkan Huo Yuhao terhadap mereka.